Jadi kata pepatah Arab itu bahwa al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu itu yang enggak diamalin itu sama dengan pohon besar pohonnya tapi tidak berbuah. Jadi kalau kita menjadi manusia yang ngerti, katanya Rasulullah, kalau kita mengamalkan kebaikan, maka kebaikan itu kalau didasarkan kepada ilmu akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat pahalanya. Sebaliknya, kalau kita kemudian melakukan dosa berserta ilmu itu tadi, contoh misalkan ada orang faham kepada persoalan-persoalan fikih, tapi kemudian dia cari yang lebih ringan dalam hukum fikih itu yang membolehkan umpamanya untuk menjadi pembenaran kepada dirinya, maka Allah kan tahu. Allah itu maha tahu dan maha dengar serta maha melihat kepada kita. Maka kita perlu belajar tentang itu semua, bagaimana caranya mengamalkan ilmu itu secara bertahap. Kita sudah diajari bahwa sholat yang diterima itu sholat yang syarat dan rukunnya lengkap, kemudian khusyuk. Seberapa sering saat kita sholat kita latihan untuk khusyuk? Seberapa sering saat kita sholat kita latihan untuk khusyuk? Ternyata enggak pernah. Berarti kita belajar fikih tadi maka akan sia-sia. Jadi ada sebuah kebanggaan ketika seseorang bisa memaham sesuatu dan bisa mengamalkannya. Bersyukur terus menerus, ingat terus menerus. Misalkan jangan pernah menyatakan diri cinta kepada Allah jika kita tinggalkan kewajiban-kewajiban kita. Itu katanya Hatim Al-Asam. Apa kewajiban kita kepada Allah? Kewajiban kita Allah itu zikir. Zikir yang mengingat. Zikir itu ada dua, ada yang mengingat, ada yang nyebut. Kalau nyebut itu ya kayak kita Allah, 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 itu namanya hanya nyebut, tapi hatinya tidak ikut. Itu namanya hanya nyebut. Apakah itu baik? Iya, tetapi itu kelas terendah dalam zikir. Atau ada orang zikir asma, zikir nama, ya Fattah, ya Alim. Tujuannya adalah biar saya jadi orang alim, biar saya jadi dikaruniakan ilmu oleh Allah Ta'ala. Kemudian saya baca ya Fattah ya Alim sebanyak 100 kali umpamanya. Maka itu namanya zikir asma, yang biasanya hanya nyebut saja, hanya menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Diantaranya adalah Asmaul Husna. Itulah yang dilakukan. Maka itu disebut dengan istilah zikir sifat, zikir asma, zikir nama. Kemudian Allah itu kan terdiri dari asma, sifat, dan zat. Sifatnya Allah ada berapa? Ada 20. Contoh, kita mau zikir zat, Allah itu maha ada. Bagaimana kamu mengingat bahwa Allah itu ada? Bagaimana cara kita merasakan bahwa Allah itu ada? Bagaimana cara kita sadar dan hadir di hadapan Allah ketika kita melaksanakan sholat? Maka itu disebut dengan istilah zikir sifat. Yang terakhir itu adalah zikrul zat, ingat kepada zat Allah. Gimana caranya ingat zat Allah? Berusaha secara 24 jam hati ini tersambung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita kemudian memiliki sebuah ilmu dan ilmu itu tidak menghasilkan rasa takut kita kepada Allah, tidak membuat kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu artinya yang kita lakukan, yang kita pelajari masih belum bermanfaat buat kita, bukan sia-sia, masih belum memiliki manfaat buat kita. Qultu wa qad yuqalu al-mawrus anil anbiya huwa ghayatul ilmi wa samratuhu, bahwa
al-maurus yang diwariskan dari para anbiya, yaitu puncaknya ilmu dan buahnya. Apa puncaknya orang berilmu? Wahia al-khasyah wal ma'rifati bih, yaitu rasa takut. Jadi orang berilmu itu tujuannya berilmu adalah agar kita takut pada Allah. Kenapa harus belajar halal dan haram? Agar kita tahu bahwa mana yang halal, mana yang haram, kemudian bisa kita hindari. Yang haram bisa kita hindari. Dan yang kedua, apa buahnya dari ilmu itu? Kita tambah ngerti tentang Allah. Allah itu misteri kepada diri kita sendiri. Makanya Allah oleh para ulama disebut sebagai man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu kepada dirinya, dia akan mengerti kepada Tuhannya. Maka tugas kita yang pertama saat ini adalah mengerti tentang Allah dulu. Mengerti benar tentang Allah Subhanahu wa taala sampai kita benar-benar merasakan bahwa Allah itu hadir. Allah itu betul-betul ada. Jadi kalau saya bilang bahwa ini tangan saya, berarti tangan ini bukan saya. Saya ulang. Ini tangan saya, berarti tangan ini bukan saya. Tangan ini miliknya saya. Maka saya itulah yang sebenarnya menghadap, bukan badan ini yang menghadap. Siapakah saya itu? Saya itu dalam setiap kita itu adalah tubuh cahaya atau manusia astral atau tubuh astral yang nyatu dengan badan kita, tapi bukan bagian daripada badan. Menyatu dengan badan tapi bukan bagian daripada badan. Jadi itu yang ngadep, itu yang menghadap kepada Allah Ta'ala. Maka ketika kita memiliki kesadaran tinggi untuk menjadi manusia yang soleh, untuk menjadi manusia yang arifina billah, maka yang ngadep yang tubuh cahaya tadi, yang kemudian dalam bahasa kita disebut dengan jati diri atau diri kita yang sejati. Kalau yang tampak ini diri kita yang casing, diri kita yang jasmani, yang tampak ini. Maka yang harus menghadap kepada Allah apakah jasmani? Jasmaninya dihadapkan ke kiblat, berdiri, ruku, sujud dan duduk, tapi ruhaninya dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Bagaimana bisa dibilang menghadap? Wong siapa yang menghadap kita tidak tahu, siapa yang dihadapi kita tidak tahu. Terus kalau kita apa itu namanya? Baca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Bahwa ya Allah, saya hadapkan wajah saya. Wajah yang mana? Wajah yang ini. Hah? Wajah yang ini? Bukan. Wajah yang miliknya jati diri yang sejati itu yang dihadapkan. Bukan wajah yang bersifat dohir ini. Wajah yang bersifat dohir ini ia juga dihadapkan, tetapi sejatinya yang menghadap kepada Allah Ta'ala itu tadi yang kita sebut dengan diri kita yang sejati itu. Sehingga manusia itu adalah rahasia untuk dirinya sendiri. Jadi ada seorang syekh namanya Ibnu Abi Jamrah, dijuluki Al-Wali Al-Kabir. Beliau kemudian bilang, innamahum, mereka sesungguhnya adalah muallimun, mereka adalah orang yang alim gitu. Tapi apa katanya beliau? Yani annahum muhtalifuna bihirfatil ilmi fahum sunna wa laisu bi ulama. Tapi mereka itu yang membuat keputusan-keputusan dan menjelaskan berbagai macam persoalan, tapi mereka bukan ulama. Kenapa? Al ulama innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka yang takut kepada Allah hanya dia yang ulama. Ulama yang bagaimana? Kemudian oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dibagi dua. Ada al ulama
ada al-alim al-ulama, ada al-alim al-aulia. Ada alim sekaligus dia adalah seorang dia alim dan ulama. Jadi intelektual, pintar, jelaskan hukum, jelaskan fikih dan sebagainya. Dia paham betul tentang itu semua dan beliau bisa menjelaskan dengan baik. Tapi belum tentu wali. Alim itu belum tentu wali. Yang baik yang bagaimana? Dia alim dan dia juga wali. Maka al-alim al-aulia itu adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa wa min alamatil ilmin nafi, tanda-tandanya ilmu nafi itu adalah al-qanaatu bi ilmillah, yaitu qanaah, nerima dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita qanaah dengan ilmunya Allah, kemudian kita ya tidak akan bangga dengan ilmu yang kita miliki. Wal iktifa binadrihi wa thamratul qanaah adamil mubalah bidamin nasi madhihim wa ikbalihim wa idbarihim. Buah daripada qanaah apa? Bahwa tidak adanya efek, tidak adanya pengaruh, baik dia itu dengan pujian manusia atau dengan caciannya. Kalau orang itu yang disebut qanaah karena dia berilmu kemudian jadi qanaah, maka orang seperti ini sudah tidak ada hubungannya dengan pujian dan cacian. Dipuji iya, dicaci iya, direndahkan iya, diangkat iya, iya terus. Jadi gak pernah tidak. Dipuji iya, dicaci juga iya. Artinya kondisi batinnya sudah nyaman, karena dia adalah orang yang sudah qanaah. Artinya apa? Orang-orang yang seperti itu berarti orang yang telah selesai dengan dirinya, bahasa sekarang. Orang yang telah beres dengan dirinya sendiri. Orang seperti ini umpama dijadikan sebagai seorang presiden yang model Gus Dur, tidak akan mempertahankan jabatan mati-matian demi mengorbankan nyawa orang lain. Tidak akan seperti Gus Dur, seorang presiden yang tidak punya uang di akhir jabatannya sampai harus pinjam uang 5 juta kepada bawahannya. Presiden. Kenapa? Beliau sudah tuntas dengan dirinya, sehingga dihujat, dicaci dan sebagainya, bahkan diturunkan dari jabatan presiden, beliau iya saja. Kalimatnya adalah tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian. Artinya apa? Artinya bahwa setiap kita itu perlu sadar bahwa kalau kita tidak qanaah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang akan terjadi? Jadi semua yang diberikan kepada Allah, al-qanaah bi ilmillah, maksudnya qanaah bi ilmillah itu diantaranya juga kita nerima dengan takdir yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kalau nerima, apa yang terjadi? Maka tidak akan ada yang namanya gangguan atau pengaruh dari perlakuan orang lain kepada kita. Mau dipuji, ya oke lah gitu. Mau dicaci, iya. Mau diangkat derajatnya, iya. Mau direndahkan juga iya. Semuanya diiyakan. Baik dia itu kemudian dimuliakan oleh orang lain, wa iqbaluhum wa idbaruhum, baik itu dihormati ataupun diterima oleh masyarakat ataupun ditolak oleh masyarakat. Diterima iya, ditolak juga iya. Kenapa? Karena orang seperti itu sudah beres dengan dirinya. Lalu terus kenapa kalau memang beres dengan dirinya masih harus dakwah, masih harus mengingatkan orang lain? Karena pada dirinya ada yang namanya kasih sayang, sehingga merasa kasihan kepada orang lain. Kalau boleh cuek jadi orang hidup itu, mending tidak punya santri, mending tidak ngajar, mending pelihara kambing.
Cuma masalahnya kan tidak bisa sudah. Ketika seseorang itu kemudian di dalam hatinya itu ada Allah, maka yang ada pada dirinya adalah Rahman dan Rahim. Kalau Rahman dan Rahim ketika melihat orang lain akan terjerumus pada jurang kesesatan dan kenakalan, dia pasti akan ngomong. Kenapa? Tidak tega.